kelas. Caranya gimana? Serem-sereman di Las Bulus. Konten kali ini kita akan bahas cerita-cerita serem menurut versi Las Bulus. Kenapa ya? Apa ini gua? Enggak, ini gatel. Pemirsa, colok dan daun. Jadi kalau ngomongin masalah serem nih, sebenarnya yang paling banyak cerita tuh si Unyil. Iya, Enggak juga. karena mukanya nyeremin. Dan dia salah satu orang yang lumayan akrab sama aroma-aroma makhluk astral. Enggak juga. Astral. Pasti kan punya dong, lu dos pengalaman Iya sih. serem. Walau enggak bukan pengalaman serem lu aja, mungkin teman-teman lu. Iya benar, Pasti ada dong. pasti ada. Ya, ada sih gua. Masa enggak? Gua nggak ada, tapi gua nggak tahu ya. Menurut gua sih biasa aja gitu. Jadi Pasti ada dong. Ada sih. karena biar gimana pun juga mereka kan sebenarnya sama kehidupannya kayak manusia ya. Mereka ada di komunitas dia, di komunitas. Tapi kan komunitasnya. sama men. Jadi kalau Mereka misalnya baperan juga dong. parah men. Jadi kalau yang gua tahu nih ya. Iya kalau yang gue tahu nih men, kalau kita punya sistem pemerintahan dalam negara, Dia di ada. dia juga sama ada sistem pemerintahan dalam negara. Ada pangkatnya. Ada jenderal, ada tingkat jenderal tingkat 4-nya, tingkat 3-nya, tingkat 2-nya, tingkat 1 sampai staf krocok itu sama. Kamu tahu? Balik jadi bukuan. Gue kayak dapat bisikan sih. Oh iya, bisikan ya. Tapi bisikin enggak. Tapi yang gue tahu informasi yang terjadi atau yang didapat itu kayak gitu. Jadi makanya dia selalu membaur sama keadaan manusia pada umumnya di dalam rumah tetap ada gitu. Ya karena kan rumah itu kan dulunya memang nggak ada jadi ada. Jadi ada. Ya mungkin dari ada. Benar. Oh, karena dia hidupnya lebih lama dari kita. Betul. Nah, yang repotnya adalah sebenarnya gini, satu rumah diisi bisa Mau napas? bawa toprak. Mau kacang. Jadi gue terusin dulu kan ya. Iya, terusin. Nah, jadi sebenarnya tidak jadi masalah mereka ada di lingkungan kita. Yang jadi masalah adalah begitu mereka sudah merusak aktivitas manusia. Contohnya, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dia ngomong diri. Itu gua nggak pernah sih kayak gitu-gitu. Coba terus. Nah, yang kedua, kita kan nggak pernah melanggar aturan ya. Kita nggak boleh suka sama jin. Nah, Secakap apapun, secakap itu, apapun, sebaik itu, apapun, sebaik apapun itu nggak bisa. walaupun dia tajir Nah, juga. iya. Pasti ngomong apa Dia sih? money oriented dia. Kayak lu sakit Sakit ya, Mi. ya. Gua sakit emang. Ya Mirsa, maaf saya sakit. Yang sering menyalahi aturan itu dari makhluk astralnya. Kadang mereka suka sama manusia. Berarti Yang harusnya aktif, mereka dihukum dong. harusnya dihukum. Tapi di sana tidak sampai kayak begitu nih. Nah, yang jadi masalah adalah begitu kita yang ditempel, kita yang sakit. Karena dia suka. Tapi ada juga beberapa yang memang sebenarnya mereka itu menampakkan dalam artian mengganggu itu aktor kita juga. Kita mengganggu duluan. Ya tanpa disadari, misalkan kita berisik Oh, di waktu yang tidak tepat. di waktu tidak tepat, seharusnya waktu istirahat. Karena kan makhluk itu kan dia Aktifnya aktif malam malam. gitu. Habis maghrib jamnya dia tuh kalau jamnya kita pagi dia jamnya Itu sumber dari mana? ada lah. Nanti saya tanyakan Bisikan juga. Enggak, ini ada sumber. Dia pokoknya Jadi, ya pokoknya begitu. iya. Karena kita yang mengganggu berisik. Iya. Jadi ketika kita berisik dia juga merasa terganggu. Sama aja kayak di lagi istirahat tapi diganggu. Berarti intinya kalau sebenarnya dia ada di antara kita. Itu Ada, fakta tuh. berdampingan. Itu fakta. Kita hidup berbaur sebenarnya, tapi kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Oh. Gitu sih yang gue tahu. Ya, misalnya kita datang ke satu tempat yang memang kita belum pernah datangi, misalnya lewat di pinggir kuburan, itu sepanjang kita jalan itu sebenarnya ada mereka gitu pasti. Entah itu kita nabrak atau apa gitu. Nah, gue punya bahasa istilah yang kalau misalnya kenapa orang bisa gampang ketempelan, kenapa orang bisa gampang kesurupan. Dalam istilah magic ataupun dalam istilah kejinan
itu ada sebutannya namanya portal. Jadi setiap badan kita ini punya portal sebenarnya. Seberapa besar bolongan portal itu yang ada di tubuh kita, seberapa besar pula itu kemungkinan kita bakal tempel. Kalau kita nggak pernah kesurupan, kita nggak pernah ditempel, berarti portal kita rapuh. Iya, bagus. Iya, jadi celah kita buat makhluk astral itu masuk kan. Gue bingung konteksnya dapat dari mana nih? Oke. Kayaknya Biar lu nggak salah. serem-serem amat, gue takut. Iya. Nah, yang paling serem itu adalah apabila kita punya turunan atau gen dari kondisi fisik yang gampang disukai. Nah itu. Iya, ada beberapa coba teman gue dijelaskan. ada yang kayak Itu gitu. yang disebut kalau nggak salah namanya indigo ya. Indigo bisa melihat, terus aroma badan dia itu disukai banyak kaum astral, makhluk astral. Emang ada ya? Yang kayak gitu? Itu takdir sih Nah, sebenarnya. gue pernah dengar doang sih ya. Jadi cerita, nah ini ada orang, anak mungkin masih kecil kan ya, masih muda gitu. Jadi katanya dia indigo. Nah, gue kan nggak tahu indigo itu apa. Kira indigo itu warna. Paketan nggak tuh? Paketan. Internet sama TV. Di Inhome. Nah terus habis itu. Tegang ya. Nah terus tiba-tiba dia bilang dia setiap setengah jam pingsan, sejam pingsan. Gitu katanya gue bilang, nah kan ini anak. Itu katanya dia indigo, jadi sering ditempel. Berarti itu maksudnya. Kalau menurut Indigo tuh malah indigo itu ada beberapa sih. Ada Iya, benar. ada indigo yang benar memang Bisa indigo tuh melihat. indigo itu biasanya bisa melihat masa depan. satu. Bisa melihat masa Dan depan. Iya. Berarti dia kalau ujian pasti lulusnya bagus terus dong. Ya pokoknya dia bisa melihat masa depan, masa lalu, dia bisa melihat masa depan, bisa masa lalu. Tapi kalau orang yang ibarat sensitif, indra keenamnya, indra ketujuhnya ya, berarti ya, indra ketujuhnya memang sensitif. Indra ketujuh. Iya, kan ada indra keenam ya. Apa indra Sebentar, semana? kita telepon Indra ya. Soalnya Indra, ini problemnya ada di atas ini. Indra keenam sensitif itu bukan indigo, memang dia punya punya kelebihan, gift. kelebihan ya. Oh. Katanya ada yang bisa ngelihat, ada yang bisa ngerasain doang. Ya, gitu kan? benar. Tapi rata-rata indigo itu dia bisa melihat. Oh, iya. Terus ada lebih lagi adalah dia bisa menyembuhkan. Jadi orang yang kesurupan, dia lihat, dia bisa nyembuhin. Entah itu lewat sentuhannya, entah itu lewat pegangannya gitu. Kalau gue bilang nih, Army indigo. Ya. Dia tahu buat masa lalu. Kita ke depan coy. Berarti gua Masa depannya suram. berarti gua go indie. Ke belakang. Emang lu enggak? Emang lu enggak? Gua soon to be. Jadi ngomongin. Itu istilahnya yang dibilang gue tadi portal. Ya. Nah, kalau dalam istilah lain kan itu kita banyak nih sisi pandang kita nih. Kalau ngomongin masalah manusia, makhluk astral pasti kan ada si mediator. Ya pasti ada bridge-nya nih, jembatannya. Biasanya disebut atau orang pintar. Ya kan istilahnya kan. Orang Ada pintar. contohnya gini, ada beberapa apa namanya? Jenis dukun yang biasanya kalau ketemu pasien, kita coba dukunan lo, ya kan? Gue. Oh iya, gua pas. Lu pasien deh, jangan dulu. Ya. Yaudah, lu datang aja ceritanya. Iya, Yang pasien iya. siapa nih yang pasien? Gua. Iya, Oke. gua ngerti. Tok gitu. Assalamualaikum. Tok. Masuk nyil. Ya, Mbak. Nah, itu jago. Gue udah tahu tuh siapa yang datang, udah tahu keluhannya, gue udah ada obat. Oh gitu. Ah, iya. Itu dukun. Itu bisa dibilang dukun benar. Ada dukun Ada benar. dukun yang nggak benar nih, contohnya. Tok tok tok. Iya. Mbak. Dia ada perlu apa ya? Ini Mbak, saya ada yang jahatin Mbak. Mau keluar. Oh, keluar sih keluar. Nggak benar tuh dukunnya. Udah tahu orang kesusahan bukan langsung masuk. Cuek. Gua udah serius banget, emang kenapa disuruh keluar sih? Padahal orang datang kan udah pasti kesusahan. Harusnya suruh masuk dong, baru ditanya Iya, apa benar, keluhannya benar, gitu. benar. Ya, ada lagi nih dukun cabul bro. Ya beda lagi nih. Iya. Katanya. Gua harus serius apa? Bener. Serius? Ini benar. Begitu dukun cabul biasanya, ayo dong pasiennya masuk. Lu gantiin dong. Nih, Lu dong, lu dong. Nah, tarik gua dulu. Cewek cowok Cewek. masuk. Keluhannya apa? Aku pengen dapet jodoh. Tenang, saya ada obatnya. Apa Silakan tuh? tidur. Nah, begitu di korban tidur, Itu banyak tuh. formula-formula yang bakal dia sampaikan ke korbannya demi Siasat. kepuasan sesaat siasat. Kepuasan Iya, ini ada makhluk astral yang tidak bisa dilepaskan, harus dibunuh. Akhirnya
memasukkan pedang disetubuhi. Oh, itu dimasukkan Iya, katanya istilahnya itu ruat. Adalah sebenarnya ruwet tuh harusnya ruwet. ngeruat itu membersihkan dari aura-aura negatif. Yang harusnya membersihkan dia malah Memasukkan. Kalau dari kita pribadi kan punya pengalaman. Ya pengalaman Ada sih. sendiri, pengalaman teman, Benar. pasti banyak. Dan itu sangat dekat di sekeliling kita, ya kan? Kayak kita pulang malam aja kadang dulu gue ingat banget di zaman gue kecil. Itu gue selalu kalau misalnya pulang lewat jalan lorong ke gang gue dari jalan raya, itu kan ada pohon mangga tinggi banget tuh Mi. Itu perasaan gue tuh kalau lewat bawahnya gue pengen nengok atas. Itu katanya firasat dan intuisi ya. Itu ada kalau kita pengen banget lihat ke atas. Enggak. Ada mangga. Bukan itu. Enggak. Bukan itu. Jadi perasaan tuh gue kayaknya Ada sesuatu nih gitu. Kayak gue pengen nengok nih, tapi kok kayak berat banget ya gue gitu. Akhirnya gue nggak pernah. Jadi gue setiap lewat itu, tiap malam gue nggak pernah lewat nengok kan. Bisa jadi itu kan omongan orang, Ya, jadi mitos sugesti, ya, jadi sugesti. Suggest. Ya. Oh, Sugesti. sugesti. Iya benar. Lu pernah nggak ngalamin itu? Kalau gua paling di kamar gua sih sebenarnya. Oh gitu ya. Waktu itu kan adik gua kayaknya masuk indigo kan ya? Karena dia bisa ngeliat sih dulu ya. Ada nggak tahu sekarang. Jadi waktu tepat di depan kamar gua itu kan ada kayak gudang gitu kan di atas tuh. Nah, gua nggak di situ, gua nggak di rumah, tapi bukan gua yang ngalamin gitu. Adik gua gitu kan. Dia bilang dia habis ke kamar mau ngambil apa gitu di gudangnya. Pas di atas, atau dia tiba-tiba gue lagi di bawah, jangan, teriak lah, Cewek ke cowok. atas kan, Itu. adik gue, Yang teriak-teriak, oh yang teriak-teriak itu iya, si adik Ade. gue, terus, lah, lu ngapa nih, gitu, enggak tadi kayaknya ada yang mau nongkrong gue gitu, Dia posisinya gitu. enggak lagi nyari barang di depan pintu kamar gue, Jadi seolah-olah kayak ada yang Iya. ambil gitu ya. enggak kayak dia mau ditengkrep gitu. Ngeri banget. Terus lu bisa lihat apa bentuknya, katanya gede, ini gede gitu. Nah, terus kata, gue pernah Mr. diceritain Jin. juga di sini, ya itu memang yang tinggi gede memang di sini udah bertahun-tahun, bilang gitu. Nah, terus gue kan parno, jadi mau kamar kan, akhirnya mau kamar, jangan ikutin ya, gue gitu aja, gitu kan. Jangan ikutin kamar gua, maksudnya ya kamar gua. Iya benar. Lu ngapain di sini? Kalau mau, ya Lu pergi lah, gitu. bikin kamar lagi. Iya gitu. benar, enak aja. Iya, mana duitnya? Iya. Gitu. Tapi kan kamar juga sering beberapa kali kejadian kan. Sering Oh, lu sering kejadian gitu ya? Sering. Makanya lu tidur jangan bawa lemari. Soalnya di atas gue sofa. Lu mah suka kebalik sih, beli sofa, tidurnya bawa sofa. Gue seingat gue sih pernah Itu kejadian sih sekali di sini. kalau cerita gue sih itu. Gitu. Terus kalau Tapi mimpi banyak kalau gue pribadi. Oh, lu mah mimpi banyak. sering? Mimpi mah aneh-aneh mah sering. Nah, Tapi gue biasa aja. Kita bakal bahas Nah, setiap pengalaman yang pernah kita lakuin setelah ini. Jadi minimal apa tandanya dulu? Kalau dari lu, kalau ini dari setelah lu. pesan-pesan berikut. Enggak lah. Kita belum di endorse. Kalau gue banyak ya dosa. Gue alhamdulillah dilihatkan belum pernah ya. Ah, jangan sampai sih. Dilihatkan maksudnya Dilihat ke masa depan. enggak sosok. Oh, Gue 3 kali sudah pernah diketawain. tadi di situ kita ketawa itu. Itu mah konten. Namanya kuntilanak. Ih, Oh, serem gila. kita sebut aja KA. KA. Ya satu pertama kali gue waktu zaman gue masih SMA. SMA itu gue kan ikut ada lah pengajian ya. Memang gue waktu ikut ngaji yang jaraknya memang lumayan jauh dari rumah gue harus jalan. Dan saat itu gue lagi hari itu gue nggak lagi males nih ngaji nih. Gue nongkrong deh. Gue lagi nongkrong. Rokok. Enggak, Minum. enggak. Nongkrong berdua. Nongkrong di pos. Sama cewek. Pos enggak sama cowok di pos. Kita tuh ngobrol dan kebetulan belakangnya itu pohon apa namanya, pohon bacang. Oh, itu gede tuh. Pohon bacang apa pohon asem? Iya, iya, pohon asem. Nah, gede. Terus pas gue berdua ngobrol datangnya teman gue lagi cowok bertiga. Nah ketika bertiga gue diketawain, suaranya jelas banget 2 kali. Gimana? Khas. Caranya gimana? Dan itu Hey. gue cuma lihat datang dong bertiga. Bertiga apa berdua? Bertiga, berdua gue gak diketawain. Oh. Ketika gue bertiga, ketawain 2 kali. Sudah diantar, udah ambil angka 1000. Itu jam berapa?
belum malam-malam banget sih. Jam ngaji gua, memang gua ngaji malam. Biasanya ngaji itu habis maghrib sampai jam 8. Itu berarti antara jam setengah 8 atau jam 9. Nah, itu maksud gue gini, secara tidak langsung aroma lu disenengin astral juga. Enggak juga mungkin. Nggak, mungkin satu itu dia pakai Bukan gua, nah, parfum yang bertiga. bagus. Iya, makanya jadi di antara kalian itu ada yang bikin dia tertarik. Ya. Sebenarnya itu makanya gitu. Kenapa dia tertarik sama? Karena ada Enggak, dia biasanya mau eksistensi aja kalau Iya, kita. benar. Oh, Eksistensi, kalau kita di benar. Ada yang IG, ada yang gitu. ada yang bilang kalau suaranya dekat berarti suaranya dekat Berarti dia berarti jauh. jauh. Suaranya jauh berarti berarti dia dekat. Wah, kayak kangen anjir. Ada kayak gitu. Kayak sakit. Iya. Sakit saya. Yang kedua di kantor. Oke, yang kedua ini di kantor. Di kantor gue. Berarti baru-baru ini. Enggak, udah lama tahun. Pertama kali lu masuk kantor. tahun 2000. 2000. Kantor 2010 kayak. Oke. Kebetulan kamar gue lantai 2. Lantai 2 lagi direnovasi. Gue dipindahkan satu bagian ke lantai 1. Nah itu kan posisinya kita lagi lembur nih. Lagi lembur. Itu di atas jam 1 itu pasti. Nah sebelah. Jadi ini kantor gue. Ini ada FX lah sampingnya. Dulu di Wih, Sudirman ya. Sudirman. Gaul, gaul. Dan dulu sih ada tempat dugem. Wih, Dan itu posisinya malam Sabtu gitu. itu dugem. Gua nggak tahu dah. Bukan. Oh ini ya, Red Square ya. Gua nggak tahu deh, pokoknya di itu ada. Setiap malam Sabtu pasti dibunyi jeduk. Nah, gue lagi lembur sama semua teman-teman gue sama bos-bos gue juga. Ini kan begini, ini begini ya. Ini kan kantor gue ini FX ini. Itu suara ketawa tengah-tengah. Gue pikir suara ketawa dari Si Tempat dugem. dugem dugem soalnya juga Iya. suara itu suara sound dong, Iya, suara betul. musik. Iya, Ini betul. jelas banget suaranya. Suara sama yang sama, khas kunti. Kakak. Iya, gue lagi datang lagi sama bos gue. Ini udah denger. Oh, ditongolin gitu ya. Suara doang tadi. Waduh, langsung merinding gue. Oh. Tapi ya karena kita rame, Iya. udah Biasa slow aja, belajar slow aja. belajar lagi. Istilahnya kayak masa bodoh ya istilahnya. Udah, kalau gue dengar ya cuma dengar aja, nggak nongol gitu ya. Cuma padahal kita di lingkungan perkotaan padahal ya. Ya kan dia di mana aja nih, apalagi di Enggak, maksud gedung. gua- Kalau di gedung kan malam kosong. Oh. Iya. Iya dong. Dia kan kalau di rumah kan pagi, siang, Soalnya sore, malam ada. Yang setahu gue yang daerah-daerah banyak kayak gitu, misalnya daerah yang masih sepi. Enggak gitu juga nih. Dia kan di mana aja. Yang ketiga sama di kantor gue. Banyak banget tuh ininya. Itu gue jam saat Itu juga ketawa juga. ketawa. Oh berarti di kantor yang sama? Enggak di gedung yang berbeda. Oh, gedung berbeda. Oke. Waktu itu gue di lantai 18, gue mau nyari berkas, memang besok itu harus ada berkas surat itu memang harus disiapkan. Makanya malam itu gue bertujuh, bos gue juga naik ke atas, set, kasih ketemu, ada suara, kayak suara cukup juga. Terus kita cuma datang lagi, dengar, apa? Gue pikir kamar mandi kan bunyi kamar mandi gitu kan. Terus ada OB gue dia bilang, apa bang, itu cuma itu. Tapi gue tahu nih menyiratkan nih. Iya. OB gue mukanya yang muka Oh, enggak masuk. enggak bang, tapi menggambarkan ada sesuatu. Iya. 2 kali dibunyiin baru kita kabur. Betul, nggak ada. Alhamdulillah sih, betul Serem sih gue. Kalau gue pernah sekali diketawain. Itu zaman gue masih SMP kelas 3. Jadi gue pernah cerita di konten sebelumnya yang kalau mau acara Si tadi cep Didit. iya, jadi deket Ada 2 dia temennya. Didit sama Yang nyangsang di gentek tuh. si Arif. Arif sama Didit. Kalau dia yang kiper nggak boleh maju. Oh, iya. Yang sobek Yang sobek Arif. Arif. Yang jeblos ke itu. iya. Tapi yang parah si Heru. Kalau gue itu pernah kejadian di komplek gue deket lapangan gue main bola. Ada balai RT. Nah waktu itu gue lagi sama temen gue namanya Elvan, Yoga, Anto. Itu kita lagi main capsa. Itu jam 8 malam. Tapi di belakang deket balai RT gue itu ada pohon kapuk tinggi-tinggi. Pohon kapuk tuh. Pohon Pohon kapuk